Solomon, waktu mereka mempersembahkan bait Allah, mereka menyembah domba lembu, tapi masih tidak terlalu jelas lagi. Sampai pada satu hari Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 1, aku tidak suka darah persembahanmu, aku benci akan korbanmu. Loh, kalau begini Tuhan mau apa? Baru mereka mulai mengetahui sebenarnya domba yang disembelih itu bukan domba yang diambil dari binatang. Itu domba yang dikirim dari surga, lambat laun. Yesaya pasal 53. Kita semua seperti domba yang sesat. Allah telah menjadikan dia korban bagi kita. Dia. Dan kedua tangannya akan ditusuk, kedua kakinya ditusuk. Mazmur 22, Yesaya 53, mulai terus sampai akibatnya. Lihatlah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, nabi terakhir perjanjian lama. Dan perintis pertama perjanjian baru. Orang yang berada di tengah-tengah transisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes Pembaptis. Behold, the Lamb of God. Seluruh dunia baru mengetahui. Inilah Tuhan membongkar rahasia keselamatan. Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Bagaimana umat manusia bisa kembali kepada Tuhan Allah? Melalui Kristus anak domba Allah. Satu-satunya jalan. Nah, itulah sebab di sini dikatakan. Rahasia ini dulu ditutup dan tidak pernah diberitakan kepada bangsa, kepada zaman apa. Zaman dahulu kala terus ditutup. Akhirnya dinyatakan kepada Nabi dan Rasul. Yaitu ayat ke-6. Bahwa orang-orang bukan Yahudi, kafir pun karena berita Injil, istilah ini muncul. Rahasia itu apa? Rahasia itu adalah di dalam Injil. Injil itu adalah rahasia yang tertutup dari zaman ke zaman. Injil, the only good news by Jesus Christ, we have been reconciled with God. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah dalam Yesus Kristus. Kita boleh mendapatkan pengampunan dosa. Kita boleh mendapatkan kuasa kebangkitan. Kita mendapatkan sejahtera dari para perdamaian. Dan kita boleh menunggu kepada hidup yang kekal yang sudah disediakan. Saudara-saudara, di dalam Injil itu kita yang bukan Yahudi. Engkau dari Batak. Engkau dari Ambon. Engkau yang dari Flores. Engkau yang dari Jawa. Engkau dari suku Cina. Engkau dari Jepang. Engkau dari Korea, engkau dari Sumatera, engkau dari Irian. Semua suku yang bukan Yahudi, engkau bukan, saya bukan. Kita semua kafir. Kita semua yang kafir, semua dipersatukan di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi tiga hal di sini. Bahasa Indonesia mengatakan ahli-ahli waris. Kedua, anggota-anggota tubuh. Ketiga, peserta janji. Semua ikut. 1, 2, 3. Ahli-ahli waris. Anggota-anggota tubuh. Peserta janji. Di dalam bahasa lain ada muncul satu istilah yang tidak muncul di bahasa Indonesia. Sama-sama menjadi pewaris. Sama-sama menjadi anggota tubuh. Sama-sama menjadi penerima janji. Nah, ini saya minta saudara perhatikan istilah yang tidak muncul di bahasa Indonesia. Sama-sama menjadi pewaris. Sama-sama menjadi anggota tubuh. Sama-sama menjadi penerima janji. Ini tiga hal yang dimunculkan di sini begitu hebat, saudara-saudara. Siapakah kita? Kita adalah warisan. Kita pewaris. Dan kita adalah sesuatu warisan di hadapan Tuhan. Dan kita mengwarisi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita berada menjadi milik asli dari Tuhan Allah. Inilah yang dikatakan janji yang ditutup di dalam zaman. Akhirnya diungkapkan ada anak Allah yang sedang in the course di dunia. Nah, ini sudah mengerti. Kita siapa? Kita anak daripada bos yang berada in the course di sini. Nah, inilah dunia bukan rumah kita. Jangan anggap ini rumahku, ini duniaku. Saudara-saudara, Lim Siu Leong sekarang sudah tidak lagi seperti dulu. Karena apa? Dia kira kalau Soeharto kuat, dia kuat. Tetapi kalau Soeharto jatuh, bagaimana? Dia jatuh. Saudara-saudara, yang tidak jatuh bukan Soeharto.
tapi Yehova. Betul nggak? Saudara-saudara. Kalau Stephen Tong bersandar sama beberapa orang kaya dia jatuh, gereja ini jatuh. No? Tapi dari permulaan saya tahu saya harus bersandar kepada Tuhan. Jadi siapapun jatuh, gereja ini harus tetap ada karena gereja ini bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Pewaris. Kita adalah pewaris. The inheritance. Kita ada inheritance. Wah, mewarisi apa? Mewarisi apa yang sudah ditetapkan oleh rencana Allah di kekekalan. Saudara, we are the inheritance of eternal property of God. Saudara, dan kita juga menjadi property milik Tuhan yang sedang in the course di dunia. Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Dunia ini hanya sementara. Kita sekarang berada adalah wakil Tuhan yang menjadi pewaris di dalam segala pusaka yang mulia di surga. Dan kita juga menjadi wakil yang Tuhan kirim di dalam dunia sementara ini. Pertama. Kedua, kita sama-sama menjadi anggota tubuh. Nah, saudara-saudara, Kristus kepalanya. Kita menjadi satu tubuh di dalamnya. Dan tubuh Kristus inilah fokus daripada rencana Allah di dalam seluruh alam semesta. Nah, saudara dengar kalimat di bawah ini. Istilah gereja jangan dimengerti sebagai gedung. Gedung bukan gereja, gereja bukan gedung. Gereja adalah kaum pilihan yang ditetapkan sebelum dunia diciptakan, yang digerakkan oleh Roh Kudus menuju kepada Kristus, dan yang disucikan oleh darah yang dialirkan di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, gereja adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari dosa, dipanggil keluar dari kebinasaan dunia. Gereja adalah suatu mutiara yang paling mahal di pandangan Tuhan karena dipilih sebelum dunia diciptakan, digarap oleh Roh Kudus di dalam sejarah, dan dibersihkan oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, siapa ke gereja? Gereja adalah tubuh satu-satunya yang rencana kekekalan Tuhan harus digenapi. Sehingga biar segala sesuatu lenyap, semua pemerintah akan lewat. Kaisar Julius sudah tidak ada, Charlemagne sudah pergi, Napoleon sudah mati, Mao Zedong sudah menjadi mayat. Semua kuasa pemerintah terbesar itu akan hancur semua. Saudara-saudara, satu hari lagi kita lihat Chiang Zemin akan turun, Habibie akan turun, siapapun naik besok turun lagi. Tapi kerajaan Kristus turun-terus. Dan gereja adalah tubuh Kristus yang dibakar. Tidak apa-apa, seperti kena gigit nyamuk, sudah gatal, selesai, dia tetap baik. Gereja akan terus-menerus berada di kekekalan. The church as the body of Christ. Dan kita berada di dalam setubuh ini. Kita berada dalam satu tubuh. Sama-sama menjadi pewaris. Sama-sama berada dalam satu tubuh. Dan ketiga, sama-sama menerima janji. Penerima janji. Janji apa? Yaitu Roh Kudus. Ada roh yang dijanjikan. Hidup kekal adalah janji yang tertinggi. Jadi kalau engkau melihat Tuhan janji, Tuhan janji, Tuhan janji, seluruh kitab suci itu 6.000 lebih kali tentang Yehova. Dan beratus-ratus kali mengucapkan janji. Tapi janji, semua itu hanya dalam satu lingkungan. Yaitu all promises of God is only in one realm. That is Jesus Christ. And the highest climax of the promise of God is the given the Holy Spirit, which is the one who gives eternal life to us. Saudara-saudara, kita diberikan Roh Kudus yang di dalamnya memberikan hidup kekal kepada kita. Diperanakan oleh Roh Kudus. Kalau tidak demikian, engkau tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang dijanjikan roh, dan roh pemberi hidup. Maka yang dijanjikan oleh Allah itu adalah hidup yang kekal. Puji Tuhan. 50 tahun lagi sudah barang tentu Stephen Tong mati, Teguh mati, Pak Mokhtar mati, Hartono juga mati. 50 tahun lagi masih hidup enggak? Masih enggak? Kalau mau kasih sama 50 tahun juga jangan. Nah, waktu itu yang orang kira kamu kera kira kamu sebangsa, lalu juga tidak ada orang sayang sama kita. Kalau sampai bisa hidup lagi 50, saya juga tidak mau. Tapi saya tahunya ada hidup kekal sudah kita miliki. Dan waktu itu firman Tuhan terus dikabarkan. Seluruh sejarah dunia ini tidak penting. Tapi Heilige Geschichte, saya mengatakan bahasa Jerman, die Holy
salvation history. Itulah rencana Allah. Geschichte itu adalah sejarah. Heilige itu yang suci. Yang suci